Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Halo semuanya, selamat datang kembali di Market Update hari Sabtu, 27 September 2025. Kemarin market mendapatkan data inflasi kunci nih, yaitu PCE Price Index US yang sudah ditunggu-tunggu. Data ini bisa dibilang netral atau stabil ya, tapi anehnya masih ada perbedaan pandangan di antara petinggi The Fed. Bayangkan, inflasi stabil, tapi The Fed terbelah menjadi dua kubu. Di sisi lain, China meluncurkan kebijakan moneter baru untuk menstabilkan yuan dan pasar propertinya. Dari sinyal dovish ekstrim dari The Fed hingga manuver stabilisasi dari PBOC. Ini semua yang perlu kita ketahui hari ini. Kita mulai dulu dari data yang paling penting bagi The Fed, yaitu PCE Price Index US untuk bulan Agustus nih. Data inflasi PCE, Core PCE year over year, itu dirilis sesuai dengan ekspektasi nih, yaitu stabil di 2,9%. Ini adalah kabar baik karena inflasi kini bergerak mendekati target The Fed yaitu 2%, dan tidak ada kejutan kenaikan harga. Pertanyaannya, jika inflasi stabil, mengapa pasar masih penuh dengan ketidakpastian? Jawabannya, fokus The Fed telah bergeser sepenuhnya dari inflasi ke pasar tenaga kerja. Stabilitas harga sudah dipegang, kini fokusnya adalah mandat maksimum employment. Terus kita lanjut ke berita yang kedua. Kubu The Fed kini terbelah antara aksi cepat atau proaktif versus keseimbangan yang hati-hati atau reaktif. Wakil Gubernur The Fed, Michelle Bowman, menyuarakan sikap paling dovish nih. Ia mendesak agar saat FOMC nanti segera bertindak secara tegas dan proaktif untuk mengatasi kerapuhan pasar tenaga kerja. Bowman mendukung pemotongan suku bunga secara decisif untuk menghindari koreksi besar di pasar kerja. Terus ia bahkan meminta The Fed menjual MBS atau Mortgage Backed Securities agar neraca keuangan The Fed segera kembali ke portofolio khusus treasury jangka pendek. Pesan Bowman, jangan dogmatis melihat data masa lalu. FOMC harus proaktif untuk mencegah job market yang rapuh. Nah, di kubu yang kedua, Presiden The Fed Richmond, Thomas Barkin, mengambil posisi tengah yang hati-hati. Ia melihat resiko terbatas baik untuk lonjakan inflasi maupun lonjakan pengangguran yang besar. Namun ia mengakui bahwa tren ketenaga kerjaan mulai goyah dan harus diperhatikan. Pesan Barkin, The Fed sedang berada di ruang pertukaran atau trade-off, yaitu menyeimbangkan dua mandat dan harus bersiap menyesuaikan sikap seiring dengan data yang terbaru nih. Intinya stabilitas inflasi telah memindahkan pertarungan The Fed. Kini perdebatan terjadi pada seberapa cepat The Fed harus bergerak untuk menyelamatkan pekerjaan nih. Tapi pandangan gua pribadi, The Fed harus segera pangkas suku bunga ya. Karena data GDP kemarin menunjukkan ekonomi US tuh lagi bagus. Tapi kan ketenaga kerjaannya masih jelek tuh. Apalagi data inflasi kemarin juga nunjukin masih terbilang oke-oke aja. Kalau mau pangkas ya harus secepatnya. Karena kalau nunggu nanti, ekonomi US tuh bisa hancur. Kalau hancur, The Fed pangkas suku bunga secara agresif pun itu juga nggak akan bisa menyelamatkan ekonomi US dan malah sulit untuk balikin ekonomi US itu jadi stabil lagi karena pasti udah masuk ke fase resesi atau bahkan stagflasi yang berkepanjangan. Terus kita lanjut ke berita yang ketiga. Di saat US dilema soal kebijakan moneternya, China melalui PBOC menunjukkan langkah-langkah stabilitas yang kuat. Mereka fokus ke konsumsi dan properti. PBOC merekomendasikan peningkatan dukungan untuk mendorong konsumsi dan yang terpenting, menjaga momentum stabil pasar real estate. Terus juga China ingin mendorong yuan secara global. Dalam langkah terpisah, China memperluas akses bagi investor asing ke pasar repo obligasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan likuiditas yuan dan memposisikan yuan sebagai mata uang cadangan global di tengah siklus pelonggaran The Fed. Langkah ini menunjukkan upaya China untuk menstabilkan ekonomi domestik sambil secara strategis meningkatkan pengaruh mata uangnya secara global. Jadi bisa dibilang hari ini pasar berada di bawah tekanan dua kekuatan besar nih. Dari The Fed yang berpotensi memotong suku bunga secara agresif untuk menyelamatkan pasar kerja, dan juga China yang proaktif menstabilkan ekonominya dan mata uangnya. Keputusan The Fed berikutnya akan sangat bergantung pada seberapa cepat para pejabatnya meyakini kerapuhan pasar kerja. Apakah pandangan proaktif Bowman akan memenangkan suara mayoritas di FOMC nanti? Nanti kita lihat aja pada saat FOMC di Oktober. Coba kita lihat di FedWatch Tool. Kita pengen lihat nih, data inflasi terus data GDP yang minggu lalu keluar itu berpengaruh nih ke probabilitas cut rate-nya The Fed. Nah, untuk di bulan Oktober, di tanggal 29 Oktober nanti, itu nggak ada banyak perubahan ya. Jadi untuk probabilitasnya itu masih tinggi, 87,7%, kalau The Fed itu bakal pangkas suku bunga nih. Coba kita lihat di Desembernya.
Nah, kalau di Desembernya ini balik lagi ya, angkanya itu masih di angka 60-an persen nih. Kemarin kan 60,5%, tapi ada kenaikan sedikit di 65,4% kayak gitu. Sebenarnya ini persentasenya masih lebih besar untuk The Fed bisa pangkas suku bunga 2 kali lagi tahun ini. Tapi perlu didukung sama data-data yang nanti akan keluar. Kayak minggu depan kan akan ada NFP, akan ada JOLTS, dan yang paling penting sebenarnya NFP sih. Nanti kita lihat untuk data NFP-nya itu berapa. Kalau misalnya masih rendah, itu masih mendorong The Fed untuk melakukan pemangkasan suku bunga gitu. Coba kita lihat langsung ke far side. Nah, untuk far side, Bitcoin ETF flow itu ini terbilang lumayan parah ya. Dia outflow-nya itu gede guys. Jadi dari tanggal 22, 23 ini outflow gede. 24 September ini ada inflow lumayan gede. Terus dibalas lagi sama outflow yang gede-gede lagi nih. Outflow-nya kemarin itu mencapai 381 juta dolar. Ini masih excluding BlackRock. Kemarin itu lumayan terbantu karena BlackRock itu ada inflow, tapi infonya tuh nggak terlalu gede guys. Jadi bisa dibilang secara ETF flow, itu Bitcoin itu cenderung melakukan outflow ya, kayak gitu. Dan emang Bitcoin itu dari kemarin terus melakukan penurunan ya. Nanti kita lihat aja dari price action-nya, untuk ETF flow itu bisa terbilang masih outflow di minggu ini. Gimana dengan Ethereum? Nah, kalau Ethereum ini terbilang outflow juga nih. Tapi outflow-nya nih justru malah kecil nih. Dan bisa dibilang malah ada beberapa nih yang inflow nih. Ada 8 juta dan 17,9 juta. Ini tapi infonya kecil banget ya. Dari Grayscale sama dari 21 Shares. Oke. Kedua ETF ini ada inflow kecil, tapi Fidelity ada outflow nih, 74,4 juta dolar. Jadi secara keseluruhan, tanggal 26 September itu outflow ya. Outflow-nya itu 48,5 juta dolar, ini masih excluding BlackRock. Sedangkan di tanggal 25 September, ini BlackRock ternyata nggak ada melakukan transaksi nih. Jadi kemarin tanggal 25 September, itu outflow-nya lumayan gede ya, 251,2 juta dolar. So, untuk minggu ini, balik lagi ETF flow-nya Ethereum itu ternyata outflow ya, cenderung outflow, dan kita lihat aja gimana dengan minggu depan. Kayak gitu untuk ETF flow Bitcoin dan Ethereum. Coba kita lihat ke data ekonomi lagi ya. Nah, untuk data ekonomi gue mau bahas sekarang ya, karena minggu depan itu banyak banget data penting guys. Bisa dilihat di sini di hari Selasa tanggal 30 September itu akan dimulai dengan datanya JOLTS Job Openings nih. Ini sebenarnya ada CD Consumer Confidence, terus ada Chicago PMI. Cuman kita perlu melihat JOLTS Job Openings ini nih. Karena The Fed lagi sangat memantau nih data ketenaga kerjaannya US. Terus lanjut di hari Rabu itu ada nih ADP Non-Farm Employment Change. Ini sangat penting karena ini juga data ketenaga kerjaan. Dan selanjutnya key events yang perlu kita lihat lagi adalah NFP. NFP juga akan rilis di hari Jumat besok nih. Untuk forecast-nya itu sebenarnya terbilang jelek juga ya. Jadi dari data bulan lalu 22K, ini forecast-nya cuma 39K. Bisa dibilang untuk data ketenaga kerjaan US itu masih sangat lemah ya. Dan emang butuh dukungan The Fed untuk pangkas suku bunga gitu. Cuma nanti kita perlu lihat actual-nya itu berapa. Kalau misalnya actual-nya itu turun drastis di bawah 39K, itu bisa dibilang pasar akan react secara panik ya. Karena bisa dibilang US itu lagi pelan-pelan masuk ke resesi. Tapi kalau misalnya ada kenaikan kecil gitu tapi masih di bawah 50K, masih di bawah 70K, itu masih bagus untuk market karena market bisa react secara wajar gitu. Tapi kalau misalnya angkanya itu netral-netral aja, itu juga masih bagus untuk market, soalnya masih mendukung The Fed untuk bisa cut rate lebih banyak lagi kayak gitu ya. Terus jangan lupa di hari Jumat juga masih dilanjutin sama unemployment rate nih. Unemployment rate-nya itu di 4,3%. Ini bisa dibilang angkanya itu masih terbilang tinggi ya, kayak gitu. So, seperti itu untuk minggu depan. Nanti kita bahas kalau misalnya datanya itu udah keluar ya. Terus kita langsung aja ke pembahasannya chart nih. Nah, untuk chart gue mau bahas dulu dari US 500 nih. Nah, untuk kemarin kan US 100 itu kita udah bahas nih. Dia lagi mantul di OTR ya, di demand 4 hour. Nah, untuk S&P 500-nya itu ternyata sama, dia juga habis mantul di demand 4 hour-nya. Coba kita langsung bahas di time frame kecilnya ya. Nah, untuk time frame kecilnya ternyata dia ada MSS nih di sini. Dia ada MSS di sini di 1 hour-nya karena dia udah terhitung sebagai pullback. Dan untuk supply-nya itu supply-nya masih jauh ya. Supply-nya itu di all time high, kurang lebih sama, letaknya sama Nasdaq gitu. Kayak gini, ini supply 1 hour-nya untuk S&P 500. Dan untuk penurunannya bisa dibilang dia lumayan agresif ya. Ini dia masih inside bar. Nah, bisa lihat di sini dia masih inside bar. Terus juga yang ini juga bisa dibilang dia juga masih inside bar gitu.
So untuk sekarang dia baru aja kepantul di demand 4 hour, hopefully dia bisa creating higher high lagi dari sini kayak gitu. Tapi karena market tutup ya, karena ini weekend, kita perlu melihat pergerakannya itu di minggu depan kayak gitu. Terus gimana dengan tutupan daily-nya? Nah, secara tutupan daily ini bisa dibilang tutupan daily-nya lumayan bagus ya, karena dia ada penurunan nih, penurunan 3 candle, dan sekarang ini lagi ada candle hijau nih dari tutupan candle daily kemarin. Kalau misalnya kita lihat di sini dia emang mantul, beneran mantul dari demand 4 hour-nya, dan dia lagi mencoba untuk bouncing dan creating higher high. So untuk sekarang masih bagus untuk saham US, masih bullish, dan bullishnya itu lumayan strong gitu. Walaupun di sini dia ada pullback dan 1 hour-nya itu udah bearish, tapi 1 hour itu ini bisa dibilang hanya struktur internal aja ya, kayak gitu. Coba kita lihat dari weekly-nya ya. Nah untuk weekly-nya bisa dibilang dia nggak kemana-mana ya, karena bisa dilihat di sini dia itu masih bergerak di dalam candle hijau ini nih. So kalau misalnya dari candlestick principle ini dia habis retest. Coba ya kita lihat dia mantul dari mana nih. Dia mantul di 0,79 nih dari candle weekly ini nih. Dia mantul dari candle weekly ini 0,79. Dia react lumayan bagus nih, dia mantul kencang banget. So bisa dibilang untuk weekly-nya itu still strongly bullish gitu. Karena kalau misalnya dia closing seperti ini bisa mengindikasikan untuk next week dia bisa creating higher high lagi atau menciptakan candle hijau lagi gitu ya. Seperti itu untuk US 500. Coba kita lanjut ke Bitcoin Dominance. Nah, untuk Bitcoin Dominance coba kita lihat dari time frame weekly dulu ya. Nah, secara weekly sebenarnya Bitcoin Dominance itu masih terbilang nggak kemana-mana ya. Karena bisa lihat di sini, ini kan satu candle itu 1 minggu. Dia masih bergerak di dalam candle merah ini nih. Bisa lihat di sini, candle ini itu belum mampu untuk closing di bawah candle merah ini. So, per sekarang untuk weekly-nya itu still bearish ya. Untuk momentum bearish-nya itu bisa dibilang kencang. Dia kencang banget turun ke bawah, dan sekarang dia belum melakukan pullback sama sekali untuk time frame weekly ya. Coba kita lihat di daily-nya. Nah, untuk daily-nya ini ada kabar yang lumayan buruk, tapi juga bisa dibilang kabarnya itu mix ya. Karena tutupan candle kemarin tuh merahnya itu lumayan kencang, tapi secara struktur itu daily-nya itu udah back to bullish. Kenapa gue bilang gitu? Karena dia secara internal nih, lihat dia ada pullback, dia creating lower low, dan dia udah creating higher high dari situ, dan MSS-nya ada di sini. So bisa dibilang ini adalah demand daily-nya. Kalau misalnya kayak gini, kita perlu melihat dia itu mampu nggak mempertahankan demand daily ini atau enggak. Kalau misalnya dia tembus dari demand daily ini lumayan bagus, cuman karena kita lihat di sini ada banyak MSS, bisa dibilang dia emang lagi konsolidasi aja dan dia lagi channeling aja gitu. Sesuai sama proyeksi gua kemarin sih, dia mungkin aja ada konsolidasi di sini karena bisa dibilang ini ada 2 area penting ya. Ada OTI-nya time frame weekly, terus juga ada SNR-nya weekly. Jadi kalau misalnya di sini ada konsolidasi, menurut gua sangat wajar gitu. So bisa dibilang untuk Bitcoin Dominance itu still consolidating aja kayak gitu. Untuk time frame daily dia still bullish, dia udah melakukan MSS nih di sini. Coba kita lihat di time frame 4 hour-nya. Nah, untuk 4 hour-nya ini dia baru aja melakukan pullback nih. Lihat di sini dia candle hijau, dan akhirnya dia closing di bawah candle hijau ini. So bisa dibilang dia itu udah melakukan pullback. Untuk demand 4 hour-nya itu masih di sini. Ini masih jauh ya, demand 4 hour-nya masih di sini. Belum ke-retest sama sekali. Harapannya dia bisa ke-retest dan hopefully dia bisa breakdown dari situ. Tapi per sekarang dia bisa dibilang masih bullish ya untuk structure-nya. Gimana dengan 1 hour-nya? Coba kita lihat 1 hour-nya. Nah, secara 1 hour ini dia lagi ada di area yang lumayan krusial nih. Ini bisa dibilang dia lagi mencoba mempertahankan 1 hour-nya itu tetap bullish. Tapi kita lihat aja nanti gimana reaksinya dari sini. Per sekarang sih still bullish ya untuk 1 hour-nya, masih belum MSS ke bearish. Kayak gitu untuk Bitcoin Dominance. Coba kita langsung lanjut pembahasannya Bitcoin ya. Nah, untuk Bitcoin ini dia masih konsolidasi aja nih. Dia belum kemana-mana ya, sayang sekali. Tapi untuk tutupan candle kemarin, bisa lihat di sini ada candle hijau kecil ya. Karena kecil seperti ini, kita bisa lihat di sini dia kan udah tutupan candle tuh. Di sini kita bisa tandain karena di sini ada fair value gap kayak gitu. Ini adalah bear FVG, terus di sini kan juga ada bear FVG. Nah, ini bisa jadi key level juga nih untuk Bitcoin kayak gitu. Ini bear FVG kita tandain, dia sejalan juga sama supply 1 hour dan 4 hour-nya. Seperti itu untuk daily-nya. Coba kita lihat secara 4 hour aja. Nah, secara 4 hour dia belum melakukan pullback sama sekali nih.
dia masih bermain di dalam candle merah ini. So kalau misalnya dia mencapai ke sini, ini masih bisa dibilang ada peluang untuk rejection ya. So be careful untuk Bitcoin, dia masih belum berpindah nih supply-nya. Sebelumnya kan supply 4 hour-nya itu di sini. Cuman kabar baiknya dia udah creating lower low, terus habis itu pullback. Nah di sini dia creating lower low lagi. So untuk supply-nya itu bisa kita pindahin ke sini. Sebenarnya akan lebih bagus nih, akan lebih bagus kalau misalnya dia bergerak sesuai sama proyeksi kita yang ini nih. Jadi dia creating lower low, dia pullback dulu nih kayak gini. Setelah pullback, itu dia creating lower low lagi. Jadi bisa dibilang untuk supply 4 hour-nya itu akan bisa kita pindahin ke sini. Dan kalau misalnya dia creating lower low lagi, kita bisa pindahin supply-nya itu ke sini gitu. Once dia creating higher high, itu kita akan lebih pede bahwa oke, Bitcoin itu udah siap reversal gitu. Jadi kita bisa taruh MSS-nya di sini gitu. Tapi per sekarang masih belum ya, dia masih konsolidasi aja di sini. Kalau misalnya kalian beli di sini, ini terbilang diskon ya. Diskon dari time frame daily sebenarnya. Karena bisa dilihat di sini, ini time frame daily-nya itu masih di sini dan emang dia masih konsolidasi aja di area sini gitu. Ini ketahan juga sama area SNR dan lumayan krusial gitu levelnya. Kalau misalnya dia nggak berhasil mempertahankan di daily ini, kita bisa betting di sini nih, di Bull FVG yang ini nih. Ini gue udah tandain juga sama seperti analisa yang kemarin. Kita perlu melihat kalau misalnya harga Bitcoin itu sampai ke sini, harga itu react sangat kencang dari sini. Kalau misalnya nggak ada reaction sama sekali, itu sangat buruk ya buat market. Kayak gitu untuk Bitcoin. Coba kita lihat dari 1 hour-nya. Secara 1 hour sih bisa dibilang dia nggak kemana-mana juga ya. Bisa lihat di sini. Ini kan candle 1 hour yang agresif banget nih. Dia masih bergerak di sini-sini aja gitu. Jadi emang lumayan nyebelin ya pergerakannya Bitcoin tuh. Dia masih konsolidasi aja, dia masih belum kemana-mana. Sebenarnya harapan gue kemarin data PCI itu seenggaknya bisa bikin harga Bitcoin tuh bikin struktur gitu. Ternyata enggak, dia malah konsolidasi. Emang sejalan sih, data PCI kemarin kan bisa dibilang netral. Jadi nggak bisa membuat harga Bitcoin itu bisa naik lebih kenceng atau turun lebih kenceng gitu. So per sekarang untuk Bitcoin masih konsolidasi aja. Mungkin untuk area yang bisa kita pantau ya balik lagi di main daily. Cuman gue ingetin lagi, daily-nya itu udah pernah ke-retest dan dia udah pernah mantul dari situ gitu. Kalau misalnya dia nyampe ke sini lagi, mungkin aja dia bisa creating lower low dan nyampe ke Bull FVG ini nih. Kayak gitu ya untuk Bitcoin. Coba kita lanjut ke pembahasannya Ethereum. Oke, untuk Ethereum ini proyeksinya lumayan banyak ya. Ini gua hapus-hapusin dulu deh. Ini kan proyeksi kita kemarin nih untuk ngelihat wave C-nya itu sampai mana gitu. Cuman karena kebanyakan gambar, gua hapus-hapusin dulu. So bener ya, dari pembahasan kita kemarin itu dia beneran nyampe nih ke Bull FVG yang ini nih. So kalau misalnya kalian ada pembelian di sini, ini bisa dibilang lumayan bagus ya, tempat yang lumayan bagus untuk cicil beli gitu. So untuk pergerakan sekarang itu bisa dibilang di daily-nya itu ada pantulan kecil nih di sini. Cuman kita perlu lihat data berikutnya ya. Kalau misalnya dia berhasil aja nih closing di atas ini, itu akan sangat bagus. Berarti kita bisa menilai bahwa Ethereum itu udah pullback dari area ini, kayak gitu. Tapi secara struktur kabar buruknya itu dia udah bearish ya. Kalau misalnya dari internalnya kita bisa lihat di sini dia pullback, creating higher low, dia creating higher high dan dia breakdown dari situ. So bisa dibilang untuk Ethereum daily-nya itu udah bearish kayak gitu. Untuk supply daily-nya itu ada di kisaran harga 4.700 sampai 4.569. So kita pantau aja pergerakan ke depannya, semoga Ethereum itu bisa back to bullish kayak gitu ya. Untuk key level berikutnya itu ada di angka 3.500 ya. Ini masih lumayan jauh. So gue harapannya dari Bull FVG ini mampu membuat Ethereum itu bisa mantul lebih tinggi lagi. Mungkin aja secara pribadi, pandangan pribadi, ini kita udah dekat sama area bottom karena bisa dibilang untuk Fear and Greed Index kemarin tuh udah masuk fear. So be careful kalau misalnya ini benar-benar mulai bottoming, kita udah boleh positioning diri kita untuk mulai cicil beli. Karena ini bisa dibilang area yang lumayan bagus untuk cicil beli ya. Balik lagi, not financial advice, gue hanya memberikan pandangan pribadi soal analisa market ini. Kayak gitu ya, do your own research. Kayak gitu untuk Ethereum di daily. Coba kita lihat di 4 hour-nya. Nah, untuk 4 hour-nya ini dia still bearish, dia belum melakukan pullback sama sekali. Cuman kabar baiknya di sini dia udah melakukan pullback nih. Ada indikasi dia udah melakukan pullback di sini. Dia udah closing di atas candle merah ini. So, kalau misalnya dia creating lower low, kita bisa pindahin lagi untuk supply 4 hour-nya. Per sekarang masih belum ya. Dia baru ada indikasi pullback. Coba ini gua hapus dulu. So, kalau misalnya dia creating lower low dari sini, dia creating lower low, baru kita bisa pindahin untuk supply 4 hour-nya di sini. Dan lebih bagus lagi kalau misalnya dia
creating higher high dari situ. Jadi kalau misalnya dia creating higher high nih dari sini, ini kita bisa taruh MSS-nya di sini, kayak gitu ya. Cuman karena belum, kita nggak perlu proyeksiin apa-apa. So untuk supply 4 hour-nya masih di sini, bisa nggak dari sini langsung mantul dan creating higher high? Bisa. Jadi kalau misalnya dia kayak gini, ini akan lebih bagus lagi ya. Jadi bisa dibilang momentumnya itu kencang banget, dan buyers di sini mampu membuat harganya Ethereum di 1 hour, 4 hour, dan daily itu back to bullish gitu. Dan ini jatuhnya akan menjadi struktur eksternalnya Ethereum kayak gitu. So per sekarang kita perlu lihat gimana reaksinya market dari area sini ya. Kayak gitu untuk 4 hour-nya coba kita lihat di 1 hour-nya. Nah untuk 1 hour-nya sama nih. 1 hour-nya itu dia belum melakukan pullback sama sekali ya. Jadi untuk 1 hour last supply-nya itu masih di sini. Ini bisa dibilang pergerakannya Ethereum sangat-sangat lemah ya. Sangat lemah banget nih. Bisa lihat di sini. Dia tuh cuman bergerak di sini, pullback kecil banget. Dia creating lower low, terus dia di sini konsolidasi lagi, masih dalam candle merah ini, terus dia creating lower low. Terus baru sekarang dia ada melakukan pullback nih. Dia baru melakukan pullback dan kita nggak tahu nih pullbacknya akan kenceng apa enggak. Soalnya supply-nya itu masih jauh gitu. So kita masih perlu be careful di Ethereum, jangan terlalu terburu-buru. Kita perlu melihat Ethereum itu bisa bullish dulu gitu di internal structure-nya. Mungkin dia sweep dulu area ini, sweep, terus baru abis itu dia bisa market structure shift. Kita perlu melihat market itu react dari area sini dulu, kayak gitu. Seperti itu untuk Ethereum. Coba kita lanjut ke pembahasan XRP kali ya. Coba kita bahas dari weekly dulu kali ya. Secara weekly ini dia udah breakout structure ya. Bisa lihat di sini dia udah breakout structure. Ini secara weekly dia ada pullback, dia creating higher high kan. Creating higher high, pullback, creating higher high lagi, dan dia udah closing secara body nih. Jadi bisa kita consider dia udah breakout structure, dan untuk demand weekly-nya itu masih di sini. Mungkin aja dia bisa creating struktur kayak gini ya. Kayak gitu. Mungkin, ini mungkin ya. Tapi bisa dibilang dia itu masih ketahan secara strong di area SNR ini nih. Lihat di sini, dia kepantul dari SNR ini, kepantul dari SNR ini, dan sekarang lagi retest lagi nih. So hopefully dia bisa react dari sini. Kalau misalnya dia turun dari sini, itu momentumnya XRP bisa dibilang melemah ya. Tapi sebenarnya secara weekly dia still strongly bullish gitu. Kayak gitu untuk XRP di weekly. Coba kita lihat di daily-nya nih. Nah untuk daily-nya itu sama, ini demand daily-nya masih di sini, dia belum berpindah, OTE-nya masih di sini, dan dia juga belum sampai ke retracement 50% nih. Cuman kalau secara trendline ini kan bisa dibilang nih dia udah breakout trendline nih, udah breakout trendline, lagi berusaha mempertahankan SNR. Ini harusnya di sini harusnya bisa membuat harga XRP itu untuk mantul lebih kenceng nih di demand 4 hour ini. Ini adalah area ekstrim. Sayangnya demand 4 hour ini ketembus nih. Coba kita lihat ya di 4 hour langsung. Karena kan demand daily-nya itu masih jauh di bawah. Coba kita lihat dari 4 hour aja nih. Nah, bisa lihat di sini ini pullback terakhir untuk 4 hour dan dia baru aja ketembus nih. Jadi bisa dibilang dia udah back to bearish di sini, dan kita udah bisa tandain nih untuk supply 4 hour-nya di sini nih. Kenapa di sini? Karena di sini dia udah pernah melakukan pullback nih. Dia udah turun kenceng creating lower low, terus habis itu dia pullback di sini, dan pullbacknya itu sejalan sama supply 1 hour ini nih. Nyebelin banget gak? Nyebelin ya. Jadi supply 1 hour ini ternyata cukup strong untuk membuat harga XRP itu bearish di 4 hour-nya. Kayak gitu, makanya gue selalu bilang internal structure itu creating external structure gitu. Kalau misalnya internal structure-nya itu still bearish, kita nggak bisa buru-buru kayak meminta XRP ayo cepetan bullish gitu. Nggak bisa, karena internal structure-nya itu still bearish. Coba ya kita lihat ya di 1 hour-nya. Nah, as you can see di sini kan 1 hour-nya itu sejak di sini tuh bearish. Walaupun di sini dia mencoba untuk bullish lagi, ternyata dia di internal structure-nya itu bearish lagi di sini. Dan dia creating lower low, pullback dikit, dia creating lower low, dan sekarang lihat dia react dari tempat supply 1 hour ini, dan dia balik lagi turun lagi gitu. So per sekarang untuk 1 hour, 4 hour itu still bearish ya. Cuman kabar baiknya bearishnya itu bisa dibilang konsolidasi. Lihat di sini. Ini support untuk 1 hour-nya, ini adalah swing-nya, swing untuk 1 hour-nya, dan bisa dibilang ini adalah area trading kita saat ini. Kayak gitu. Kenapa di sini? Soalnya bisa dibilang di sini tuh pergerakannya tuh nggak kemana-mana. Dia masih berada di dalam satu swing ini. Walaupun harganya react kenceng dari sini, tapi dia nggak mampu closing secara body candle ya. Nggak mampu closing secara body candle di bawah support ini gitu. So untuk supply 1 hour-nya kita belum bisa pindahin. Dia masih di sini supply 1 hour-nya. Terus coba kita lihat dari 4 hour-nya lagi. Wait a minute. Salah ya gue guys. Gue salah ya guys. Ini kan dia last MSS di sini. Ini last MSS, terus dia satu swing ke sini. Oke, untuk supply 4 hour-nya bukan di sini ya. Gue pikir tuh dia udah creating lower low, ternyata belum ya.
Oke, untuk supply 4 hour-nya itu ada di sini ya. Lihat di sini, pantas kayak ada yang janggal. Kenapa supply 4 hour-nya itu ada di bawah supply 1 hour? Nah, balik lagi gue ingetin, jadi internal structure itu yang membuat external structure gitu. So, selama internal structure-nya itu still bearish, kita nggak bisa bilang bahwa dia itu reversal gitu. Walaupun eksternalnya itu bullish, bisa aja kejadiannya kayak gini. Eksternalnya bullish, tapi internalnya itu bearish gitu. Nah, di sini dia still bearish, di sini still bearish, jadinya akhirnya ketembus tuh. Untuk 4 hour-nya dia jadinya bearish juga kayak gitu. So, kita lihat aja gimana harganya ketika react dari SNR ini, karena bisa dibilang SNR ini lumayan major ya. Lumayan major untuk pergerakannya XRP. Kayak gitu untuk XRP ya. So, still strongly bullish, di weekly-nya still bullish, di daily-nya still bullish, dia masih bergerak di one swing ini nih. Ini adalah range trading untuk daily, so dia masih berada di area premium ya, di atas 50% dari swing ini, kayak gitu. Dia belum memberikan diskon sama sekali, dan emang bisa dibilang pergerakannya XRP itu strong banget ya. Seperti itu untuk XRP, daily-nya bullish, cuman 4 hour dan 1 hour-nya itu bearish. Terus kalau misalnya bearish gini gimana bang? Mungkin kita bisa cari higher low-nya ya, karena ini kan dia udah creating higher high. Ekspektasinya dia creating higher low gitu, di area-area sini gitu. Harapannya sih dia bisa kayak gini ya. Baik lagi, mungkin aja dia bisa react dari area OTE ini atau demand-demand ini. Bisa nggak dari sini mantul? Bisa aja. Cuman kalau misalnya dari sini mantul, PR-nya adalah dia harus bisa creating higher high dari sini. Kayak gitu. Dia harus bisa closing di atas resisten ini. Seperti itu untuk XRP. Coba kita lanjut ke Habar kali ya. Nah, untuk Habar sebenarnya ini lumayan menarik ya. Coba kita bahas dulu dari weekly. Di weekly time frame, lihat di sini di weekly time frame-nya. Ini kan dia udah sempat creating higher high dari sini. Ini dia MSS ya. Di sini secara weekly terakhir MSS-nya tuh di sini. Dia MSS, dia creating higher high, higher low, higher high. Terus habis itu di sini nih dia react dari demand weekly ini. Dia langsung mantul kenceng dan sekarang dia masih di area premiumnya secara weekly. Kayak gitu. So, secara weekly-nya itu still strongly bullish, dia sama sekali nggak ngasih retracement yang dalam gitu. Lihat dari sini, dia udah react dari Fibonacci 0,5 dan dia langsung mantul gitu. Per sekarang sih dia belum berpindah, demand weekly-nya masih di sini dan resistennya itu ada di sini. Dia masih sejalan juga sama resisten di sini ya, kayak gitu. So, untuk Habar itu weekly-nya still strongly bullish. Nah, ini ada area yang menarik bisa kita pantau. Dia lagi ada di area SNR ya, kayak gitu. Area SNR ini hopefully dia bisa menjaga harga Habar itu tetap naik ke atas. Terus coba kita lihat di daily-nya. Ini karena pergerakan higher time frame-nya menarik, gua mungkin akan cari setup nih di Habar. Nah, untuk daily-nya itu Habar itu masih jauh banget ya. Demand-nya itu masih di sini. Ini gue belum bisa pindahin demand-nya karena dia belum break off structure. Ini resisten terakhir. Dan untuk daily-nya bisa dibilang swing ini itu tuh one swing, one push ke atas, dan dia itu sangat kencang banget ya. Dari sini dia langsung one push gitu. Kalau misalnya dari sini naik ke sini berapa persen? 790%. Insane banget ya. Ini terjadi di November 2024. Jadi per sekarang dia masih konsolidasi lagi, mungkin aja dia lagi creating momentum untuk creating higher high lagi dari sini. So per sekarang untuk Habar itu pergerakannya still good, masih bagus. Dia masih kencang banget, masih bergerak di area premium, dan kalau misalnya dia masih bergerak di area premium itu sebenarnya bagus. Kenapa? Berarti momentum bullishnya itu masih strong kayak gitu. Coba kita lihat di 4 hour-nya ya. Nah, oke, untuk 4 hour-nya ini dia 4 hour-nya itu dia udah MSS to bearish di sini. Ini dia udah MSS to bearish, dia creating resistance kan di sini. Cuman nggak mampu creating higher high, so ini adalah pullback terakhir dan dia udah MSS di sini. Terus untuk 4 hour-nya dia udah MSS to bullish lagi di sini. Sayang sekali dia udah MSS to bearish lagi di sini. So bisa dibilang emang dia lagi konsolidasi aja ya. Jadi sangat wajar kalau misalnya pergerakannya Habar itu back and forth gitu. Karena emang dia lagi konsolidasi guys, nggak bisa langsung react secara kenceng gitu di situ. Ini tadinya harapan gue bisa menjadi higher low-nya, karena kan dia udah MSS to bullish nih. Tapi ternyata dibanting lagi ketarik sama BTC ya. Kayak gitu untuk Habar. So untuk 4 hour-nya itu still bearish dengan last pullback-nya itu ada di sini. Ini adalah area krusialnya untuk Habar secara 4 hour. Kayak gitu. Ini adalah supply 4 hour-nya, dia sejalan juga nih ternyata sama SNR-nya. Dan ini belum bisa gue bilang pullback. Kenapa? Soalnya dia masih bergerak di dalam candle merah ini nih. Ini adalah mother candle-nya dan dia masih konsolidasi di sini dan dia baru creating lower low kayak gitu. Cuman gue belum bisa pindahin nih supply-nya ke sini. Kenapa? Soalnya ini walaupun dia creating lower low, tapi dia nggak mampu pullback dari candle ini. Kayak gitu ya untuk Habar di 4 hour. Coba kita lihat ke 1 hour-nya. Nah, untuk 1 hour-nya ini kondisinya berbeda nih. Untuk 1 hour-nya
supply-nya itu ada di sini. Ini adalah supply terakhir untuk 1 hour-nya di Habar. So, bisa dibilang lumayan bagus kalau misalnya dia bisa creating higher high dari sini. Nah, di pullback-nya itu bisa kita manfaatin ya. Cuman balik lagi kita perlu melihat dia creating higher high dulu dari sini. So, kalau misalnya dia belum creating higher high, tradingan ini belum valid setup-nya kayak gitu. Kabar bagusnya dia udah creating lower low dan hopefully dia creating higher high dari sini. Ini dari time frame 1 hour ya, dari perspektif 1 hour. So, karena ini 1 hour, jadi bisa dibilang masih lama ya. Mungkin kita bisa mendapatkan konfirmasi setup ini di minggu depan, atau mungkin di weekend gitu ya. Oh iya, jangan lupa ya guys, hari ini tuh weekend sama besok. Jadi emang market bakalan low volume, mungkin aja dia akan back and forth, konsolidasi gitu sampai ke minggu depan. Karena bisa dibilang market akan menunggu data ketenaga kerjaan US di minggu depan gitu. So kita lihat aja, mungkin aja market akan sangat volatile di minggu depan dan hopefully bisa ada bottoming di minggu depan kayak gitu. Karena minggu depan kita udah masuk ke bulan Oktober nih. Artinya kita akan masuk ke kuartal 4. Yang biasanya kalau misalnya dari data yang kemarin gue bacain kan kuartal 4 biasanya kripto itu akan rally gitu. So kita lihat gimana nasib kripto di kuartal 4 mulai dari minggu depan. Kayak gitu ya. So that's gonna be the update. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. God bless to you all and see you in the next update. Cheers, bye-bye. Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu, atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.